Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dengarkan renungan kita di hari ini 6 Maret 2021 dengan judul Kita Belajar Mengucapkan Bahasa Kanaan. Kita belajar mengucapkan bahasa Kanaan. Ulangan 32 ayat 2, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sekali lagi ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus, dan demikianlah kita jadinya jika kita bertumbuh setiap hari kepada kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Hak istimewa kitalah untuk bertumbuh makin lama semakin sama seperti Dia setiap hari. Kemudian kita akan memperoleh kuasa untuk mengucapkan kasih kita bagi Dia dalam pembicaraan yang lebih tinggi dan lebih suci. Dan pikiran kita akan bertambah besar dan bertambah dalam, dan pertimbangan kita menjadi lebih sehat dan dapat dipercaya, sedang kesaksian kita akan memperoleh lebih banyak hidup dan jaminan. Kita sekali-kali tidak boleh mempertumbuhkan bahasa duniawi dan menjadi begitu biasa dengan percakapan manusia, sehingga bahasa Kanaan akan menjadi baru dan tidak biasa kepada kita. Kita harus belajar dalam sekolah Kristus, namun ternyata bahwa banyak orang yang merasa puas dengan pengalaman yang sangat terbatas dalam perkara-perkara rohani, karena mereka menyatakan bahwa hanya sedikit pengetahuan tentang perkara-perkara rohani dalam doa dan kesaksian-kesaksian mereka. Ada lebih sedikit pertimbangan yang baik dinyatakan dalam perkara-perkara tentang kepentingan kita yang kekal daripada dalam hal-hal mengenai segala urusan duniawi dan sementara. Orang-orang Kristen haruslah menjadi murid-murid yang setiawan dalam sekolah Kristus, selalu belajar lebih banyak dari hal surga, lebih banyak dari hal perkataan dan kehendak Allah, lebih banyak dari hal kebenaran dan bagaimana caranya menggunakan dengan setiawan pengetahuan yang mereka telah dapat. Kata-kata yang lemah lembut bagaikan embun dan pancuran air yang menggetarkan jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa anugerah dicurahkan ke dalam bibirnya agar ia dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan Tuhan mengajak kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Apabila hati suci adanya, maka harta kekayaan hikmat akan mengalir dari dalamnya. Saudaraku, yang dimaksud dengan bahasa Kanaan ini sebenarnya adalah menunjuk kepada surga. Jadi bahasa Kanaan adalah bahasa surga, bukan berarti bahasa Kanaan dalam konteks tanah Kanaan. Karena ingat, tanah Kanaan juga masih bahasa dunia, bahasa yang kasar ada di dalamnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bertumbuh ke arah suasana surga. Dalam konteks berbicara, maka kita harus memiliki bahasa surga. Bahasa surga itu maksudnya bahasa apa? Bahasa surga adalah bahasa yang penuh kasih, seperti pelajaran kita kemarin. Kalau kita mengasihi Allah, mencintai Allah, maka itu akan efeknya itu akan atau dampaknya itu akan keluar dari diri kita. Jadi kalau kita betul mengasihi Yesus, kita menghidupkan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, maka itu akan terungkap dengan bahasa kita. Apa yang dimaksud dengan bahasa surga, bahasa Kanaan ini? Bahasa surga atau bahasa Kanaan adalah kata-kata kita yang dapat menguatkan orang yang lain. Mungkin kita sering tersinggung dengan kata-kata orang lain, dan untuk memuaskan diri kita, kita balas dengan caci maki kepada orang yang lain. Ya mungkin kita rugi, kita rasa rugi kalau kita tidak balas. Padahal saudara, kita harus belajar bersikap sama seperti Yesus. Bahasa yang lemah lembut,
Bahkan kepada orang-orang Farisi, walaupun sering Yesus mengatakan mereka itu adalah kuburan, tetapi itu adalah bahasa yang lemah lembut, itu adalah bahasa yang menegur mereka. Mungkin kadang kita katakan bahwa kita menegur orang, perlu menegur orang dengan keras, tapi itu dengan emosi kita yang meluap-luap, dengan kata-kata yang kasar pada akhirnya kita keluarkan karena dari emosi yang meluap itu. Maka itulah yang disebut dengan bahasa duniawi. Tapi kita perlu belajar untuk mengatakan kata-kata yang adalah kata-kata surga, dapat memberikan harapan kepada orang lain, dapat memberikan penghiburan. Mungkin ketika orang berkata kasar kepada kita, kita tahan untuk membalas kata-kata kasar itu. Tapi mungkin dalam hati kita, ya sudah, terima kasih, ya Tuhan memberkati saudara, puji Tuhan untuk hal itu. Dengan demikian maka kita belajar di dunia ini untuk hidup dalam kerajaan sorga. Inilah pelajaran yang perlu kita renungkan pada saat ini. Kita harus menjadi laksana hujan yang menitik. Lalu perkataan kita menetes laksana embun. Karena itu kata-kata yang sopan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang lembut. Sehingga laksana hujan renai ke atas tunas muda. Jadi kepada rumput-rumput yang masih kecil, yang masih muda, ketika hujan itu atau air hujan itu menetes di situ, dia akan memberikan pertumbuhan yang segar. Komitmen kita pagi ini, apakah kata-kata kita telah jadi berkat bagi orang lain? Atau kata-kata kita mungkin di Facebook kita upload kata-kata yang kasar. Mungkin karena kita kecewa, tapi ingat saudara, bahwa kita telah membiasakan kata-kata dunia dalam hidup kita. Mari kita rubah. Jadikanlah Facebook di kolom status, kita sampaikan kata yang menguatkan orang lain, bukan kata kecewa, bukan kata-kata amarah yang kita tampilkan di situ. Inilah firman Tuhan yang dapat mengajak kita untuk berubah jadi umat yang setia. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki bahasa Kanaan, bahasa surga, kata-kata Kanaan, kata-kata surga yang lemah lembut, yang memberikan orang pengharapan. Dengan demikian, kata-kata kami menjadikan orang setia datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pelihara kami hari ini, khusus di hari Sabat yang suci. Dalam peribadatan kami boleh merasakan berkat Sabat dalam hidup kami. Dan semua yang lain yang mungkin aktivitas mereka hari ini apa saja, Tuhan juga memberkati. Khusus sama berdoa pagi ini bagi keluarga Pio Sumaryana yang ada di Jayapura, Saudara Island dan juga Ibu Island dan juga Saudara Audi. Tuhan berkati mereka dalam segala keperluan, kebutuhan mereka. Tuhan campur tangan. Dan semua pendengar renungan ini di mana saja berada, Jemaat Smyrna, Jemaat Bukit Loreng, Jemaat Remnan Rapi, saudara yang ada di Jayapura, di Manokwari, di mana saja di Australia, bahkan Ibu Urina Giri, Ibu Esther Afasidanya di Biak juga Tuhan pelihara, dan semua yang selalu ambil bagian dalam renungan ini, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati. Shalom.